Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherly Novianita dengan NIM 25052054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yakni mengenai masyarakat adat dan kearifan lokal yang dilihat dari perspektif sosial, budaya, dan juga lingkungan yang ada di Sumatera Barat. Dengan dosen pengampu Profesor Susi Fitria Dewi dengan mata kuliah masyarakat adat dan kearifan lokal. Masyarakat adat itu bukanlah sekelompok orang biasa, melainkan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu. Dia memiliki asal-usul leluhur yang sama, serta juga memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah dan hukum adat yang mandiri. Di sisi lain, kita juga mengenal yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang tercipta dari pengalaman masyarakat untuk menghadapi berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu contoh yang fundamental itu adalah adanya falsafah alam takambang jadi guru, yang memposisikan alam sebagai sumber belajar utama bagi masyarakat Minangkabau. Selanjutnya kita lihat lagi dari karakteristik masyarakat adat Minangkabau. Nah, ini dapat dilihat dari tiga pilar utama, yakni adanya sistem matrilineal, hak ulayat, dan juga filosofi. Pertama, kita lihat dari sistem matrilineal, yakni menempatkan garis keturunan dan pewarisan harta pusaka tinggi itu dari pihak ibu, yang secara otomatis memberikan posisi tawar yang kuat bagi perempuan Minangkabau dalam struktur kekerabatan. Selanjutnya ada yang namanya hak ulayat. Hak ulayat ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah kolektif itu tidak boleh diperjualbelikan secara individu. Selanjutnya ada lagi prinsip atau filosofi, yakni tentang adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang menunjukkan integrasi total antara nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Nah, tentunya ini berasalnya langsungnya dari kitab suci, yakni Al-Quran. Selanjutnya kita lihat lagi dari perjalanan sejarah masyarakat adat di Indonesia. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia mengalami dinamika panjang yang dimulai dari masa kemandirian sistem nagari yang otonom pada era prakolonial hingga penetrasi hukum barat yang melemahkan otoritas adat di masa kolonial. Tekanan terbesar terjadi pada masa Orde Baru, yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan desa dan menghapus identitas nagari demi sentralisasi kekuasaan. Namun, era reformasi ini membawa perubahan yang signifikan, yakni melalui keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang secara resmi mengakui bahwa hukum adat itu bukanlah hutan negara. Maksudnya hutan adat itu bukanlah hutan negara, em, sehingga mengembalikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat. Selanjutnya kita lihat lagi dari implementasi kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat. Ini kita juga dapat lihat dari beberapa aspek, yakni sosial, budaya, dan juga lingkungan. Nah, secara sosial ini ada yang namanya kerapatan adat yang berfungsi sebagai lembaga revolusi konflik sosial. Lalu dari segi budayanya kita dapat lihat dari adanya Randai dan Salung yang melestarikan filosofi adat, yakni adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Lalu dari aspek aspek lingkungan, kita dapat lihat lagi dari adanya rimbo larangan atau hutan suci yang dilarang ditebang. Ini menunjukkan komitmen spiritual dan juga komunal masyarakat dalam menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya kita juga lihat dari relasi masyarakat adat dengan negara.
Hubungan antara masyarakat adat dan negara itu diatur melalui pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B Nomor 2 Undang-Undang 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Lalu ada lagi yang namanya hukum nasional yakni UUPA. Ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengakui hak ulayat. Namun dalam praktiknya hak ulayat itu seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan nasional. Negara memberikan perlindungan penuh pada hak budaya, namun perlindungan terhadap hak ekonomi terkait pemanfaat sumber daya alam itu masih seringkali memicu konflik kepentingan di lapangan. Nah, ini berikut ada jenis-jenis hak dan juga perlindungannya ya. Yang ini ada yang pertama ada hak ulayat dan juga ada hak budaya, hak politik dan juga hak ekonomi. Hak ulayat itu adalah penguasaan kolektif atas tanah dan hutan, lalu hak budaya, yakni kebebasan berekspresi akan tradisi dan juga bahasa, lalu adanya hak politik, yakni otoritas dalam mengelola negari dan juga desa adat, yakni lalu yang terakhir ada hak ekonomi, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri. Lalu terakhir ada, kita lihat lagi konflik agraria dan juga dampak sosialnya. Konflik agraria di Sumatera Barat itu seringkali terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit dan juga tambang yang mengabaikan prinsip FPIC, yakni Free Prior Information Consent, yang menyebabkan konflik sengketa tanah ulayat. Seperti adanya kasus PT Minang Agro dengan Nagari Lubuk Gadang yang ada di Solo Selatan. Dampak dari konflik ini sangatlah sistematis, mulai dari penggusuran paksa warga dari lahan yang produktif dan juga rimba larangan yang hingga munculnya kemiskinan yang struktural akibat hilangnya akses pangan tradisional. Lebih jauh lagi, ada juga menyebabkan kriminalisasi terhadap aktivis adat dan erosi budaya Minangkabau yang menjadi konsekuensi tragis dari lemahnya perlindungan terhadap tanah leluhur. Lalu apa peran masyarakat ada dalam pelestarian lingkungan itu kita dapat lihat yang pertama yakni dari adanya rimbo larangan, yakni hutan suci yang dilarang ditebang kecuali pohonnya itu mati. Lalu yang kedua adanya lubuk larangan, yakni zona sungai tertutup musiman untuk regenerasi ikan. Selanjutnya lagi ada yang terakhir namanya itu Sirih Kasidang yang mewajibkan warga itu mengikuti sidang adat sebelum memanfaatkan hasil hutan. Nah, dari praktik-praktik ini membuktikan bahwa pengelolaan alam berbasis adat itu jauh lebih berkelanjutan karena adanya sanksi sosial dan juga spiritual yang sangat kuat. Praktik ini justru juga lebih berkelanjutan karena berpijak pada kosmologi, yakni alam takambang jadi guru yang menganggap bahwa alam itu adalah guru utama. Lalu kita lihat lagi dari tantangan dan strateginya ya nih dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi itu seringkali membawa tantangan serius berupa erosi identitas budaya, degradasi penggunaan bahasa daerah pada generasi muda khususnya, serta menguatnya individualisme ekonomi yang mengancam kebersamaan. Nah, ada strategi untuk menghadapinya adalah melalui digitalisasi tradisi lisan, yakni sebagai arsip digital, lalu pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis nagari, serta penguatan kurikulum muatan lokal budaya alam Minangkabau, yakni biasa dikenal dengan BAM, yang ada di sekolah-sekolah. Em, lalu kolaborasi yakni sinergi antara Tungku Tigo Sajajaran, yakni Ningyak Mama, Alim Ulama, dan juga Cadia Pandai dengan pemerintah sebagai
kunci utama dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat. Lalu selanjutnya ada lagi revitalisasi dalam pendidikan. Sebagai mahasiswa PPKN yang nantinya juga akan menjadi calon guru, revitalisasi nilai-nilai masyarakat adat itu dapat dilakukan melalui menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konstekstual kepada siswa di Sumatera Barat melalui integrasi adat Basan di Syarak Basan di Kitabullah. Sebagai teladan musyawarah mufakat ala kerapatan adat nagari, kunjungan lapangan ke nagari untuk wawancara nenek mama, serta yang terakhir itu dapat dilakukan melalui proyek dokumentasi rimbo larangan dan juga lubuk larangan bagi siswa yang merupakan cara efektif untuk membangun karakter siswa yang memiliki kesadaran akan identitas lokal dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu kesimpulan dari hasil analisis dan juga presentasi saya kali ini, masyarakat adat dan kearifan lokal itu adalah benteng terakhir dari identitas bangsa yang terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial serta kelestarian alam di Sumatera Barat. Seperti adanya filosofi alam takambang jadi guru yang memberikan panduan moral bahwa menjaga alam itu sama dengan menjaga masa depan bangsa itu sendiri. Pelestarian kearifan lokal itu adalah tanggung jawab kita bersama, yakni demi menjaga keberlanjutan warisan budaya bagi generasi mendatang. Oleh itu, mari lestarikan kearifan lokal demi menjaga masa depan dan juga warisan budaya untuk generasi kita mendatang. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.